Kita sudah mendengar bahwa Kylian Mbappe akhirnya setuju untuk menjadi pemain Real Madrid. Saga untuk mengamankan tanda tangannya mungkin telah memakan waktu beberapa tahun, tetapi sekarang sudah resmi. Dan konfirmasi ini datang setelah Real Madrid meraih gelar ganda La Liga dan juga Liga Champions. Dan ini adalah saat yang tepat untuk menjadi seorang Madridista. Mbappe adalah penyerang untuk melengkapi tim yang sudah ada, yang telah dibangun setiap musimnya dengan hati-hati dan pengawasan pasar yang teliti. Kebijakan Madrid jarang untuk mencari tambalan hanya untuk menutup lubang sementara. Tetapi mereka selalu lebih fokus pada tujuan utama, yaitu solusi langsung dan untuk jangka panjang. Saking hati-hatinya dan juga penantian pemain PSG yang tak ada habisnya, pemain nomor 9 tetap dikosongkan semenjak kepergian Karim Benzema ke Arab Saudi. Sekarang Florentino Perez akhirnya mendapatkan pemain idamannya, dan Carlo Ancelotti memiliki tugas untuk memasukkannya ke dalam kelompok pemain yang sudah berkilau saat ini. Dengan mundurnya Toni Kroos dan Luka Modric sedikit minggir karena usianya, pemain muda Prancis Kylian Mbappe bisa masuk melalui 3 sistem formasi. Namun kedatangan Kylian Mbappe rupanya bisa berbenturan dengan posisi Rodrigo dalam 2 skenario potensial, atau bahkan juga bisa mengorbankan Jude Bellingham. Bagaimana Mbappe akan bisa masuk dalam formasi Real Madrid saat ini? Simak penjelasannya sebagai berikut. Formasi pertama, formasi MVR Mbappe, Vinicius, dan Rodrigo. Yang pertama ini murni formasi yang akan mengandalkan kecepatan, kekuatan, dan insting. Semuanya ada. Ini adalah formasi prototipe yang sedang bergerak sampai akhirnya Jude Bellingham datang. Formasi 4-3-3 dengan trio penyerang layaknya formasi BBC yang telah melegenda. Hurufnya memang tak akan seperti trio Benzema, Bale, dan Cristiano. Tapi Vinicius, Rodrigo, dan Mbappe mungkin tidak butuh inisial, karena akan jadi tak enak dibacanya jika trio MVR, RVM, atau VMR. Aneh kan? Apalagi VRM atau VRM, mirip suara motor. 3 penyerang dengan ketajaman dan kemampuan yang tidak terbantahkan untuk bertukar posisi dengan lancar. Luis Enrique di PSG telah membantu Ancelotti meningkatkan peran sang bintang sebagai penyerang tengah. Hasilnya adalah hujan gol. Dari 31 gol dan 7 assist Kylian Mbappe, 20 gol dan 6 assist datang dari 18 pertandingan, di mana dia menjadi pemain nomor 9 di Paris. Namun formasi ini sekilas akan menjauhkan Jude Bellingham dari area penalti lawan dan membuat Camavinga atau Tchouaméni tergusur. Ini sebagian karena Valverde adalah pemain yang tak tergantikan bagi Ancelotti. Ini juga merupakan opsi yang paling berani, meskipun Bellingham telah berkembang sebagai gelandang dan upaya bertahannya tidak perlu diragukan lagi. Kemudian formasi kedua, formasi potensial MVB. Skema alternatif berikutnya adalah skema yang di atas kertas yang pastinya akan merugikan Rodrigo Goes. Posisi lainnya tetap akan sama: Valverde, Tchouaméni, Camavinga, Bellingham, Mbappe, dan Vinicius. Namun posisi mereka di lapangan yang berubah. Ancelotti akan bisa mendesain formasi berlian dengan fokus yang jelas. Bellingham sebagai gelandang serang telah memulai musim dengan spektakuler, nyaris mencetak gol di setiap pertandingan. Dengan taktik ini, Bellingham bertindak sebagai penghubung untuk semuanya. Ia akan diapit oleh Valverde dan Camavinga sebagai gelandang tengah, dengan Tchouaméni sebagai jangkarnya. Tulang punggung yang kokoh dengan Vinicius dan Mbappe sebagai perusak di lini depan. Masalahnya, beban bertahan ada pada mereka jika tidak ada Rodrigo. Kemudian formasi ketiga, Mbappe dan Vinicius yang memimpin. Dan disinilah formasi ketiga akan berperan baik. Formasi yang akan melingkupi area pertahanan terbanyak karena penempatan para pemain. Formasi 4-4-2 yang semakin mendapat momentum seiring berjalannya musim Los Blancos. Duo Camavinga dan Tchouaméni, keduanya masih harus membuktikan kemampuan mereka. Tetapi tidak ada keraguan bahwa mereka adalah pemain andalan untuk bertahun-tahun yang akan datang. Awalnya mereka akan menjadi pilihan sang pelatih Italia, yang akan menempatkan mereka diapit oleh Bellingham dan Valverde. Dengan ini, jelas Vinicius dan Mbappe akan lebih bebas bergerak karena memiliki tanggung jawab bertahan yang lebih sedikit. Ini juga memungkinkan Bellingham
untuk bergabung dengan keduanya dalam serangan, karena ia bisa dengan sempurna beradaptasi dari bermain melebar kemudian menusuk ke dalam. Sementara fisiknya yang kuat memungkinkannya untuk menutup sisi kiri Vinicius. Apapun pilihannya, strategi yang lebih mungkin terjadi sepanjang musim 2024-2025 adalah kombinasi dari mereka semua. Pemain yang tepat untuk pertandingan yang tepat. Begitulah yang akan dilakukan oleh manajer yang baik. Pertimbangkan pemain yang tersedia, nilai performa mereka, dan analisis lawan sebelum menurunkan susunan pemain untuk menghancurkan lawan. Pemain cadangan potensial Real Madrid. Seperti yang disebutkan sebelumnya, itu adalah 3 alternatif formasi usai kepergian Toni Kroos dan mungkin juga Luka Modric. Dan di bangku cadangan Madrid masih banyak potensi hebat yang bisa dimanfaatkan. Brahim Diaz bisa masuk ke dalam semua skema formasi, baik sebagai penyerang, gelandang serang, atau di kedua sayap. Rodrigo bisa menjadi starter yang selalu bisa diandalkan, selalu berusaha untuk mendapatkan kembali posisinya jika skema permainan tidak menguntungkannya. Kemudian ada Joselu, yang akan mempertahankan peran sebagai opsi yang berbeda, sebagai profil penyerang unik di dalam skuad. Selain itu, Arda Güler dengan pengalaman semusim, dan juga Dani Ceballos jika tidak diganggu oleh masalah fisik, bisa mendapatkan kepercayaan penuh dari Ancelotti yang senang dengan permainan dan komitmennya. Ini adalah skuad dengan begitu banyak pilihan dari lini tengah ke depan. Dan di musim 2024-2025, Real Madrid tampaknya akan menjadi kekuatan yang semakin mengerikan di bumi Eropa. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.